Viral, hakim pemberi vonis 7 tahanan kasus Vina diburu netizen terima suap miliaran dari Ibtu Rudiana. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Untuk reaction kali ini, kita masih mengikuti update dari kasus Vina. Yang paling menarik adalah informasi bahwa dari 6 tahanan yang sekarang itu dulunya tahun 2016 ya dipaksa minum air kencing, termasuk Saka Tatal. Yang parahnya lagi, ini kan usia Saka Tatal waktu itu masih di bawah umur, sampai merasa itu tidak adil sama sekali untuk Saka Tatal ya. Seharusnya sebagai anak yang masih di bawah umur ini kan dilakukan mediasi sama keluarga, panggilannya terpisah dengan 7 terpidana ya. 6 terpidana ini jangan ditahan, apalagi disiksa kayak binatang sampai minum air kencing tuh sangat tidak manusiawi tuh. Siapa katanya kan dari mulai siapa namanya itu Gugun sama Aris Papo itu kan ya yang sampai harus meminumkan air kencing. Aduh, itu lagi gimana ya pikirannya pada saat kejadian itu sampai segitunya lah. Sedih, miris. Makanya Saka Tatal ini mudah-mudahan dengan perjuangannya sekarang ini membuahkan hasil yang manis ya. Dan tampaknya nih Profesor Muzakir ini nilai PK Tatal dikabulkan oleh Mahkamah Agung ya, dan terpidana yang lain kemungkinan akan menyusul. Kita simak aja proses ini. Pengetahuan edukasi penting ya, sekiranya bagaimana hukum ini harus bisa lebih ditingkatkan lebih baik lagi. Hukum Indonesia ini tuh gimana sih dari sisi usia aja sampai salah penanganannya gitu kan. Kita simak seperti apa. Itu menjadi alat bukti tidak alat bukti itu kedokteran forensik. Jadi ternyata kalau kedokteran forensik diabaikan ya repot kita melihatnya. Kalau kedokteran forensik itulah yang menentukan, seperti tadi saya sebutkan kasus bahwa jenazah itu karena apa gitu. Itu ahlinya adalah kedokteran forensik. Sebenarnya adalah saksi, Bapak saksi bilang bahwa saksi utama itu wajib dihadirkan dalam persidangan. Sedangkan dalam faktanya kasus ini si saksi itu hanya dibacakan. Oh, nggak bisa. Kenapa wajib hadir? Karena keterangan dialah yang menentukan. Kalau dia memberi keterangan di pengadilan, orang bisa bebas. Tapi kalau dia tidak memberi keterangan di pengadilan, orang bisa masuk. Maka saksi yang tipe seperti ini hakim wajib hadirkan, dan kalau dia membangkang hakim maka dia dihukum karena membangkang memberi keterangan saksi. Ada uji silang begitu, ada kalimat uji silang tadi. Enggak, kalau tidak dihadirkan nggak bisa diuji silang. Tapi prinsip dalam hukum acara itu adalah kalau dia membangkang bisa dipidana gitu. Karena apa? Demi menemukan kebenaran material dalam perkara ini. Kemarin kan berarti tidak hadir, berarti keputusannya sah nggak? Nah, kalau tidak hadir berarti pembuktiannya cacat dong. Karena yang utama cacat dulu, karena dicacat dong, karena pembuktiannya hal yang pokok tidak bisa dibuktikan. Kalau tidak pokok yang dibuktikan berarti putusannya cacat. Ya paling tidak bisa membuktikan bahwa itu tanpa dukungan alat bukti yang utama. Saksi yang utama sama dengan kekuatan keterangan saksi adalah alat bukti primer. Kalau tidak ada alat bukti primer, berarti nggak mungkin bisa membuktikan ada tidak itu. Pak, ada konsekuensi kepada hakim yang mengadakan salah? Ya hakim itu nanti pertanggungjawaban moral lah gitu. Karena hakim itu tidak bisa disalahkan karena menjalani kewenangannya yang ada. Tapi hakim mestinya taat pada azasnya pasal 24 tadi. Hakim itu merdeka dari kekuasaan manapun. Tidak boleh dididik oleh pelapor, juga tidak boleh. Putusan cacat ini nanti bisa dijadikan hukum tidak Pak? Ya, bagi terpidana lain menurut saya tidak harus novum, tapi bagi terpidana lain automatically kalau misalnya diterima bahwa putusan itu bukan pembunuhan terhadap yang lain ya langsung automatically dia harus bebas. Kalau pencabutan keterangan saksi Pak? Gimana? Pencabutan keterangan saksi tadi? Oh boleh, karena keterangan saksi kalau diberikan pada saat itu dalam posisi dia dipaksa, tadi istilah bahasa saya paksaan fisik non fisik, itu bisa dicabut. Tadi asal dibuktikan, dia kalau bisa membuktikan. Kalau tidak bisa membuktikan bagaimana? Karena pemeriksaan di ruang tertutup, kadang-kadang dia dua mata gitu. Maka cukup aja dengan membuat statement namanya sumpah atau apa namanya harus dibuat di atas sumpah. Maka pengalaman saya bawa lagi ke notaris, disumpah dulu, terus kemudian dia memberi keterangan, disahkan oleh notaris. Baru menjadi alat bukti dalam proses ini, diperiksa kembali, sumpah kembali.
Prof, melihat putusan ini sudah inkrah dan ada persyaratan prosedur di awal dan sebagainya, apakah ini juga menjadi bukti bahwa ada kekhilafan hakim dalam Ya, kalau menurut saya kekhilafan hakim dalam proses itu, teknik pembuktian, prosedur dan sebagainya, ada unsur kekhilafan hakim. Dan lahirlah tadi kalimat yang saya kaget juga, baru dengar ini tadi pertanyaan bahwa pertimbangan terhadap A adalah dicelurit, terhadap B adalah retak kepalanya. Itu sudah nggak bisa. Itu karena apa? Mengabaikan alat bukti forensik pada tahapan awal. Saya bisa ada sanksi nggak sih? Siapanya? Pada hakim. Ya tadi sudah saya sampaikan bahwa hakim itu kan tidak bisa sanksi. Nanti kalau dia mau jadi hakim agung, ya kita tulis bahwa supaya dia keberatan, karena putusan terkait dengan masalah kasus Cirebon Vina itu ya kita ajuin keberatan. Keberatannya kemana? Nanti langsung aja ke DPR. Kalau DPR nanti pas mau memutus disodorkan itu, dok ya dibatalin dia, atau paling tidak dia tidak diterima. Ini edukasi menarik ya untuk mau belajar bagaimana kita menanggapi hukum gitu ya. Pelajaran untuk kita semua terutama ini ya, dulu hakimnya ya itu gimana sih, kan sekolah kan lebih paham lah gitu ya, orang hakim pasti lebih paham dong ya kan. Sakatata udah usianya di bawah umur, penanganannya disamain, terus itu sangat tidak adil. Pokoknya ini benar-benar termasuk penanganan hukum yang gagal nggak sih pada saat tahun 2016 lalu. Ini benar-benar memberatkan Sakatatal ya, makanya Sakatatal tuh trauma banget gitu ya dengan kondisi psikisnya, mulai pulih berangsur sekarang ini mudah-mudahan jauh lebih baik. Penasaran nggak sama hakim yang waktu itu menangani Sakatatal? Kita simak ya, siapa sih, dan menjadi geram, dan itu dikomentari oleh rekannya Ibu Titin di sini, pengacaranya juga. Kita simak. Itu yang dipegang sama dia untuk ini lo beneran nggak tahu itu, nanti juga ada karmanya sendiri Bu Eti ya. Mudah-mudahan Bu Eti nonton ya Bu. Ibu nggak mungkin nggak nonton, Ibu udah di uber sama netizen gimana hati nurani Ibu ya. Nih ini korban Ibu salah satunya ya, tolong ya Bu. Ibu punya anak keturunan Bu ya. Gusti Allah nggak tidur Bu, saya emosi Bu, terus terang Ibu seorang ibu loh, masih ada 7 orang tuh Bu ya. Astagfirullah ya Allah Tuhan, Gusti Allah udah turun Bu sekarang menunjukkan keajaibannya. Kalau yang satunya bener Bu, emosi saya Bu, bener. Saya juga seorang ibu, saya nggak ngelahirin sama Bu, tapi saya pakai hati Bu, jahat Ibu. Gimana sekarang keberadaan hakim Ibu Etik ini ya? Katanya sih dengarnya di Kebumen. Apa dia cukup ketar-ketir juga karena dulu salah memponis? Gimana kalau nanti pra peradilan Sakatatal juga bisa mengubah fakta di tahun 2016 itu, informasinya bahwa kenyataannya gitu ya mungkin murni kecelakaan ya, bukan karena pembunuhan. Ini pelajaran buat kita semua, lebih hati-hati lagi untuk menghadapi hukum gitu. Dan ini tuh kayaknya mulai terang benderang dari satu persatu, keadilan buat 7 terpidana, saksi mulai bermunculan, dibantu yang lainnya juga. Kita simak lagi terakhir dari Ibu Titinnya langsung dan Sakatatal bahwa dia memang benar-benar bukan yang membunuh atau bukan terlibat, dia tidak merasa terlibat di kasus Vina pada tahun 2016 lalu itu. Kita simak seperti apa. Tapi saya sendiri melihat bantahan dari Ibu Rudiana tentang aniaya kamu dan 7 terpidana lainnya. Ya kalau itu masalah kamu dulu yang ngalaminnya Saka sendiri, bukan dia. Emang dia ngalamin apa? Kami penyiksaan. Atau enggak yang disiksakan Saka. Tapi artinya banyak orang sekarang yang tahu bagaimana polisi diduga aniaya kamu ya. Ya kalau itu kan yang bukan didupel lagi ya, bukan didupel lagi, itu emang udah ngalamin. Jadi nggak usah mendengar dari orang lain, tanya aja sama orangnya langsung. Jadi gini loh Mas, Saka itu kan Mbak, Saka itu sudah keluar dari penjara. Konyol kalau dia berkata bohong kalau telah melakukan penyiksaan.
Sekarang ada Aldi yang juga waktu itu ditangkap, konyol kalau dia ngomong di muka sidang dia juga mengalami penganiayaan. Emang Saka sama si Aldi sehebat apa sampai berani berbohong? Ya. Saka, gimana ngelihat perjuangan Bu Titin, Bang Krisna sama Bang Farhat untuk memperjuangi PKK? Untuk itu kalau Saka ya, sangat berterima kasih ya, atas dorongannya, dukungannya juga, dan bantuannya juga. Saka juga awalnya tuh nggak tahu bahwa ada orang-orang yang baik yang ingin membantu Ibu Titin. Awalnya kan Ibu Titin tuh sendiri, nggak ada yang backup sama sekali. Jadi dari Saka pribadi dan keluarga Saka sangat berterima kasih. Semoga amal ibadahnya diterima sisi Allah. Terharu nggak sih melihat perjuangan 3 orang ini? Ya sangat terharu. Dan yakin akan menang di Yakin akan dikabulkan. Mohon doanya semua yakin akan dikabulkan. Dari proses persidangan pasti akan dikabulkan. Dan Semoga saja ya perjuangan Ibu Titin, Farhat Abbas, dan Krisna Mukti ini tidak sia-sia, karena Saka Tatal tuh sudah seperti dianggap anak sendiri oleh Ibu Titin loh, yang konsisten dari tahun 2016 terus membela Saka Tatal sampai bebasnya, lalu dirangkul, diperlakukan sebagai anak, sampai tahu kebiasaan hobinya Saka Tatal ini mancing dan lain-lain. Tapi dari mukanya itu setelah efek tahun 2016 itu membuat dia tegang, kaku, atau mungkin ada trauma yang begitu besar sampai Saka Tatal tuh gemeteran dan lain-lain. Tapi mudah-mudahan masa depannya bisa lebih cerah ke depannya untuk Saka Tatal, bisa hidup lebih baik, masa depannya masih panjang ya Saka Tatal. Aku jadi terharu sama Saka Tatal ini dan support kalau memang dia bukan pelaku yang sampai segitu sadis membunuh korban Pina dan Eki. 7 terpidana juga kemungkinan akan ikut bebas setelah proses Saka Tatal ini sedang diupayakan ya. Semoga hasilnya segera dapat keluar gitu kan ya. Gitu. Makasih yang udah nonton channel Suara Hati Sang Istri. Untuk update kali ini ikutin terus besok-besok tanggapannya, dan jangan lupa tanggapannya di komentar ya, isi gitu, dan bye.